kita. Anda punya ruh, Anda punya batin yang harus Anda perhatikan, sehingga jangan terlena hanya ngurusi urusan dunia, ngejar kekayaan, tapi lupa bahwa Anda punya ruh, Anda punya batin, Anda punya sesuatu selain daripada jasad Anda. Maka ayo kita semuanya mendekat kepada Allah, dan ini ada bimbingannya, termasuk kalau dalam dunia tasawuf ini ada ilmunya. Ya, selama ini kita belajar ini, coba kalau kita perhatikan dari awal kita belajar itu semua. Bagaimana sehingga pada akhirnya kita menganggap dunia itu adalah biasa saja. Di saat kita miliki dunia, ya nyantai, kita nggak akan menjadi adikang adikung adikuno, nggak akan berubah. Di saat kita kehilangan dunia, ya sudah biasa saja gitu loh, sampai derajat seperti itu. Tapi bukan berarti itu bukan bahasa dunia nggak ada artinya bagi saya, nggak usah ngomong gitu deh. Tandanya kalau menganggap dunia tidak menguasai dia, berderma gampang, bantu orang gampang, gayanya sih nggak cinta dunia, astagfirullah aku nggak cinta dunia, tapi pelitnya setengah mati. Ya itu, bohong dia. Hakikat rasa di dalam hati. Sehingga betul dunia ini sampai dikatakan law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaka kafiran syarbata ma'in. Jadi dunia itu, udah kita sampai pandangan begini ini kira-kira kapan? Menganggap dunia itu tidak berarti, bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, jangan salah. Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, kalau seandainya dunia itu ada nilainya di hadapan Allah senilai sayapnya nyamuk, niscaya tidak akan diberi orang kafir seteguk air pun. Artinya pun orang kafir saat ini minum, ya karena memang nggak ada dianggap, nggak ada artinya. Lah memahami ini sebagian orang yang tasawufnya tasawuf keblinger, sehingga menjadikan orang itu nggak bisa paham. Karena apa? Menganggap orang mukmin nggak boleh punya dunia, nggak boleh kaya. Seperti ini salah paham juga, ini perlu diluruskan. Nabi tidak mengajarkan kita menjadi orang fakir loh ya. Yang dilarang adalah Nabi melarang kita itu fakir hati, dan kita harus kaya hati. Nabi tidak menyuruh orang jadi fakir, nggak ada. Kamu jadi orang fakir, nggak ada. Nabi mengajari salah satu doa kita agar kita terhindar daripada kefakiran, dari kemalasan. Jadi jangan sampai kita salah memahami ini tadi kayak begini. Jangan sampai kita memandang dunia itu hakikat maknanya apa. Jangan sampai gara-gara dunia ini aku jual agamaku. Untuk 1 juta saja aku harus buka auratku. Untuk segini saja harus meninggalkan sholat. Untuk menyekolahkan anak pengen sukses saja ternyata harus cari biaya yang haram. Gak akan demi kesuksesan anakku di kuliah ini maksain diri dengan cara yang haram. Lah nggak mungkin kalau orang kenal Allah. Nah itu, ini yang diinginkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, ingin menghantarkan kita perlahan-perlahan. Tapi kita semuanya belum nyampe di situ. Tapi kita paling tidak belajar, berusahalah merenung, memikir bahwasanya aku harus menuju kepada Allah, sehingga dunia yang Allah berikan kepadanya akan dijadikan sebagai pendorong bagi dia untuk menuju kepada Allah. Sehingga muncullah orang kaya yang ternyata dengan kekayaannya dia banyak berderma. Itu rohani. Bayangkan keluar duit seneng, kan aneh. Rohani itu cekoan, kekayaannya dia banyak berderma. Itu rohani. Bayangkan keluar duit seneng, kan aneh. Rohani itu cekoan, rohani begitu. Maka semakin bersedekah karena dia punya iman, semakin senang dia. Loh, aneh kan? Lah itu loh makna rohani itu kayak begitu. Sehingga memahamkan rohani itu kayak apa, bingung. Rohani itu loh, Anda itu berbagi kepada orang kok seneng, mau kehilangan duit kok. Cuman sifatnya kalau kita kenal Allah, lama saya ingin bangun masjid karena engkau ingin kaya di akhirat, senang dia keluar duit segitu banyak, miliaran, biasa saja. Sehingga betul bagi dia dunia nggak ada nilainya. Kenapa? Mau jadikan akhirat, tapi juga tidak menghambur-hamburkan harta. Nah inilah yang perlu kita hadirkan dalam diri kita, cara pandang kita kepada dunia
Ini adalah makanan pokoknya jasad kita. Kalau pengen senang dunia, senang jasad ya, sehingga duduk di empuk, kan begitu ya. Kalau musim dingin ada penghangat, musim panas ada pendingin, itu kan jasad. Roh bukan itu. Untuk mengisi roh bukan itu. Tapi untuk mengisi roh adalah kita terus perlahan demi perlahan merangkak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala kalau kita hubungkan kepada Allah akan jadi sesuatu yang sifatnya rohani. Tadi kita bersedekah keluar duit, akan tapi kita hubungkan dengan Allah, orang bisa senang dengan itu, dan senangnya abadi, senangnya selamanya. Dalam keadaan sakit pun dia berpikir, Allah memberikan aku sakit karena Allah akan mengampuni dosaku. Dia mulai senang, Allah akan mengangkat derajatku. Senang, rohani, itu cekokan rohani. Sehingga kita sering juga di masyarakat kita itu sering kita dengar siraman rohani, kan begitu ya. Siraman rohani itu biar hati kita tentram, kenal Allah. Cuman bahasanya ulama dulu itu singkat, cuman kita nggak paham siraman rohani jadi ceramah. Ceramah itu belum tentu, kalau tidak masuk ke hati nggak menjadikan kita dekat pada Allah. Siraman rohani, siraman rohani. Ya itu, kenal Allah, iman, kamu tabah, sabar dan sebagainya, supaya dekat pada Allah. Itu siraman rohani. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.